Selamat datang di Adu Seru Argumen. Pernyataan mengejutkan datang dari Pendeta Henry Tandianta yang mengatakan bahwa doa Bapa kami tidak lagi perlu digunakan oleh umat Kristen masa kini. Pandangan ini sontak menuai pro dan kontra di berbagai kalangan, termasuk tanggapan tegas dari Pendeta Ezra Soru yang menilai ajaran tersebut keliru dan berpotensi menyesatkan. Dalam video kali ini, kita akan menyimak bagaimana Pendeta Ezra Soru membantah pandangan tersebut, sekaligus menjelaskan makna dan kedalaman ajaran dari doa yang diajarkan langsung oleh Yesus. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Nanti bombastis nggak ini temanya nih? Enggak ya. Beberapa hari ini temanya bombastis melulu ya. Viral. Enggak, kali ini nggak bombastis kok. Begini temanya ya. Doa Bapa kami sebaiknya jangan dipakai lagi. Loh, katanya nggak bombastis. Itu bombastis tuh. Doa Bapa kami sebaiknya jangan dipakai lagi. Loh, kenapa ya? Saudara-saudara, kepada saudara-saudara yang punya keimanan lain, ya, silahkan Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing, ya. Termasuk di dalamnya saksi Yehova, para pemuja Yahweh, para pemuja Calvinis Tritunggal, silahkan Anda yakini keyakinan Anda. Kami dari Allah Esa, kami meyakini Allah Esa. Ya, kami hanya menyampaikan kebenaran Alkitab, ya. Baik, doa Bapa kami sebaiknya jangan dipakai lagi. Doa Bapa kami Anda bisa lihat di Matius pasal 6 ya, mulai dari ayat 9 tuh. Awalnya kan gini, Bapa kami dalam surga, ya. Matius pasal 6 mulai ayat 9, ada di tempat lain juga ya. Tapi saya mengambil dari sini aja lah, dari Matius aja lah. Bapa kami dalam surga, bla 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 terusnya. Pak Pendeta, doa Bapa kami itu kan sudah seperti mantra. Kalau ada setan lewat, kami buru-buru doa Bapa kami loh Pak Pendeta. Kok sekarang disuruh jangan dipakai lagi? Saudara, doa Bapa kami itu diajarkan oleh siapa? Oleh Yesus langsung. Pada waktu itu Yesus masih jadi manusia. Makanya Yesus nyuruhnya, doa itu gini ya, Bapa kami dalam surga. Yesus saja juga berdoa kepada Bapa. Maka dia ngajarin, wahai murid-muridku, kalian kalau doanya gini, Bapa kami dalam surga, dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 33 Masehi, Yesus ini sudah naik ke surga. Sudah 1986 tahun lalu. Yesus itu sudah jadi Bapa. Lah kok Anda masih doa, Allah Bapa kami dalam surga? Yesus itu Allah Bapa itu. Diulang Pak Pendeta. Sejak tahun 33 Masehi, Yesus sudah naik ke surga menjadi Allah yang benar. Dia adalah Bapa itu. Lah kok Anda masih ngomong Bapa kami dalam surga? Udah nggak ada. Bapa dalam surga itu Yesus Kristus. Tepuk jidat lagi Pak Pendeta. Tadi katanya nggak yang heboh-heboh, ini heboh lagi. Doa Bapa kami itu kan doa mantra kami Pak. Ya, bagi Anda penganut Tritunggal, Calvinis, pasti doa Bapa kami itu. Ya, ya. Saudara-saudara, terus gimana Pak? Doanya itu mesti bagaimana kalau Bapa kami jangan dipakai lagi doa Bapa kami ya, begini. Yohanes 14 ayat 13 ya. Doa dalam namaku, kata Yesus, supaya nama Bapa dipermuliakan di dalamku, itu ayat 13.
pakailah yang ayat 14. Mintalah kepadaku dalam namaku. Mungkin Anda aneh. Mintalah kepadaku dalam namaku. Mintalah kepada Yesus dalam nama Yesus. Kok aneh ya? Karena Bapa itu ya Yesus. Jadi sekarang saudara-saudara, kalau doa alamatnya langsung ke Yesus. Ya. Kami berdoa kepadamu Yesus, Allah yang benar. Begitu doanya. Bukan kok Bapa kami lagi, ya. Ini sudah zaman now, ya. Doa itu alamat doa langsung ke Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar itu. Ya, jelas ya? Doanya langsung ke Yesus, dalam nama Yesus, nggak apa-apa. Yohanes 14 ayat 14. Doa pada Yesus, dalam nama Yesus, boleh. Ya. Wah, ini baru sesuatu yang baru nih Pak. Jadi doa Bapa kami bagaimana? Udahlah, jangan dipakai lagi. Itu ajaran doa ketika Yesus masih jadi manusia. Sekarang Yesus sudah jadi Allah Bapa itu. Doa ya kepada Yesus saja. Saudara-saudara yang mengimani Allah itu esa, Anda pasti ngerti. Sebab Allah itu Yesus. Saudara-saudara yang tidak mengimani itu tetapi percaya kepada Calvinis Tritunggal, Anda tidak akan percaya Yesus itu Allah. Allah itu ya Bapa, masih zaman dulu. Zaman dulu Allah itu Bapa, iya betul, zaman dulu. Zaman Yesus jadi manusia. Sampai sekarang masih ada bawa-bawa itu Allah Bapa itu. Padahal Allah Bapa itu ya Yesus. Ya. Makanya kepada saudara-saudaraku penganut Calvinis Tritunggal, silahkan Anda yakini ya, kita beda iman. Beda iman, jangan dikira sama. Oh jadi Kristen Tritunggal dengan Kristen Allah Esa beda iman. Beda iman. Lawang Tritunggal tidak menganggap Yesus itu Allah kok. Ya, Yesus itu bukan Allah katanya. Ya, Allah itu ya Allah Bapa. Padahal Allah Bapa itu Yesus. Ya, zaman no masih nyari-nyari Allah Bapa. Kagak ada Allah Bapa. Allah Bapa ya Yesus. Ini kebenaran Alkitab. Nggak mungkin Anda bisa bantah. Kalau bantahnya pakai tafsir, pakai teologi Calvinis, bisa diputer-puter gitu ya, dicari-cari. Padahal ayat Alkitabnya jelas ya. Saudara-saudara, doa Bapa kami sebaiknya jangan dipakai lagi. Kalau doa langsung kepada Tuhan Yesus Kristus, Dialah Bapa itu. Ya, baptis juga dalam nama Yesus. Ya, doa juga dalam nama Yesus. Ngusir setan juga dalam nama Yesus. Ya. Gak usah ragu-ragu ya saudara-saudara ya. Keimanan Anda ini harus diluruskan ya. Zaman no masih cari-cari Allah Bapa. Udah gak ada Allah Bapa itu ya. Allah Bapa itu Yesus Kristus. Doa Bapa kami sebaiknya jangan dipakai lagi. Sebab Allah Bapa itu Yesus Kristus. Jadi kalau doa langsung aja sama Yesus. Ya. Ada ayat Alkitabnya, Yohanes 14 ayat 14. Penjelasan ini padat, singkat, dan clear kepada saudara-saudaraku di luar sana yang tidak seiman, termasuk di dalamnya Calvinis Tritunggal, Saksi Yehova, dan para pemuja Yahweh. Karena Anda tidak menjadikan Yesus itu Allah, Anda tidak mengakui bahwa Yesus itu Allah itu, Anda masih mengakui Allah itu ya Bapa, Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan Roh Kudus, berarti kita beda iman, ya. Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Kami meyakini Allah itu Esa, yaitu Yesus Kristus. Shalom alihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya
Pendeta Henry Tandianta SALK. Haleluya. Para saudara yang saya kasihi, kalau kita melihat argumentasi dia, mengapa sampai doa Bapa kami sebaiknya tidak dipakai lagi adalah yang pertama, karena saat ini Yesus sudah naik ke surga. Yesus itu sudah naik ke surga, dan karenanya dia itu sudah menjadi Allah. Waktu dia masih di dunia, dia itu masih menjadi manusia. Makanya dia mengajarkan berdoa kepada Bapa, Bapa kami yang di surga. Tapi sekarang Yesusnya sudah pergi ke surga. Jadi jangan lagi berdoa Bapa kami yang di surga. Itu kira-kira alasan dia yang pertama. Alasan dia yang kedua adalah bahwa Yesus itu yang naik ke surga itu adalah Bapa. Dia itulah yang menjadi Bapa. Karena itu jangan berdoa lagi kepada Bapa, tapi berdoa langsung kepada Yesus. Lalu diberikan ayatnya tadi, mintalah kepadaku di dalam namaku. Jadi itulah dua alasan mengapa doa Bapa kami sebaiknya jangan dipakai lagi. Nah, sekarang saya akan menanggapi, tetapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang pemfitnah. Beberapa kali dia mengatakan bahwa orang Calvinis tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu fitnahan yang keji dan omong kosong. Dia tidak tahu apa-apa tentang yang dipercaya Calvinis. Orang Calvinis bukan tidak percaya Yesus Allah. Orang Calvinis percaya Yesus Allah, tetapi tidak percaya bahwa Yesus itu adalah pribadi yang sama dengan Bapa. Yesus itu bukan Bapa, Bapa itu bukan Yesus. Dan sebenarnya bukan hanya orang Calvinis yang percaya demikian. Ada banyak teolog yang non-Calvinis pun percaya seperti itu. Nah, sekarang saya akan menanggapi ajaran dia soal doa Bapa kami sebaiknya jangan dipakai lagi. Nah, dengan dua alasan dia tadi, saya mau memberikan 3 jawaban. Jawaban saya adalah, yang pertama, kalau memang Yesus yang naik ke surga itu sudah menjadi Bapa, berarti Yesus itu adalah Bapa sendiri. Kalau Yesus adalah Bapa sendiri, lalu apa salahnya berdoa kepada Bapa atau berdoa menggunakan nama Bapa? Kan sama saja toh berdoa kepada Yesus. Kan Yesus itu Bapa. Jadi pada waktu saya berdoa Tuhan Yesus, atau saya berdoa Bapa kami di surga, kan yang Yesus itu yang di surga itu kan jadi Bapa. Atau Yesus itu adalah Bapa. Jadi mau disebut Yesus juga atau mau disebut Bapa juga kan sama saja orangnya. Harusnya kan begitu. Tapi otaknya tidak sampai sejauh itu. Makanya ajar yang nyeleneh seperti ini. Yang kedua, kalau ikut ajarannya dia mengatakan bahwa kalau Yesus sudah naik ke surga, maka jangan berdoa lagi kepada Bapa, tapi berdoa kepada Yesus. Nah, tetapi persoalannya adalah apakah di dalam Alkitab, sepanjang Alkitab Perjanjian Baru, setelah Yesus naik ke surga, apakah tidak ada orang-orang lagi atau ada praktek berdoa kepada Bapa? Tadi dia bilang bahwa jawabnya harus pakai Alkitab dan mustahil dijawab. Saya akan jawab pakai ayat-ayat Alkitab. Pertama, mari kita lihat ayat Efesus 1 ayat yang ke-17. Menurut Efesus 1 ayat 17, kalimatnya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia
dengan benar. Nah, ayat ini mengatakan dan meminta kepada Allah. Ini berarti doa. Meminta itu kan doa, tapi meminta kepada siapa? Meminta dikatakan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa. Jadi mintanya itu kepada Bapa. Jadi jelas bahwa di dalam surat Efesus Paulus mengajarkan orang atau jemaat Kristen boleh berdoa kepada Bapa. Mau ayat lain lagi? Boleh. Ayat lainnya adalah Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat 15 bunyinya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita berseru. Berseru itu berdoa. Doanya apa? Ya Aba, ya Bapa. Ini terjadi, ajaran ini di surat Roma, Yesusnya sudah naik ke surga. Kalau Yesus sudah naik ke surga, tapi Paulus masih mengajarkan orang percaya berdoanya ya Aba, ya Bapa. Berarti setelah Yesus naik ke surga, masih tetap bisa berdoa kepada Bapa. Masih kurang lagi ayatnya, saya tambahkan Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sama dengan Roma 8 ayat 15 tadi. Kita yang berseru itu berdoa. Doanya bagaimana? Ya Aba, ya Bapa. Ini di surat Galatia yang diajarkan oleh Paulus. Yesusnya sudah naik ke surga, tapi tetap diajar berdoanya ya Aba, ya Bapa. Berarti masih bisa berdoa kepada Bapa waktu Yesus sudah di surga. Mau ayat lagi? Kurang. Saya tambahkan Kolose 1 ayat yang ke-3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ini jelas berdoa, ya. Doanya bagaimana? Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa. Jadi berarti mengucap syukur juga bisa kepada Allah Bapa. Padahal Yesusnya sudah naik ke surga. Kalau Yesus sudah naik ke surga, menurut orang ini tidak boleh lagi berdoa Bapa kami karena Yesus sudah naik ke surga. Nah, sekarang ayat-ayat yang saya tunjukkan jelas bahwa masih ada doa yang ditujukan kepada Bapa sekalipun Yesus sudah naik ke surga. Kalau di dalam ayat-ayat yang sudah saya berikan boleh berdoa kepada Bapa setelah Yesus naik ke surga, mengapa tidak boleh berdoa Bapa kami yang di surga? Salahnya di mana? Itu jawaban saya yang kedua. Sekarang jawaban saya yang ketiga. Orang ini atau pendeta ngawur ini berulang-ulang mengatakan Yesus yang naik ke surga itu Bapa. Yesus itu Bapa. Nah, kalau Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, maka dia bilang tidak bisa dibantah. Kalau dibantah pasti hanya pakai teori-teori Calvinis, ya. Atau juga tafsir-tafsir Calvinis, tidak bisa pakai ayat. Sekarang saya akan menunjukkan dari ayat Alkitab bahwa kalau Yesus itu adalah Bapa sendiri, Bapa itu adalah Yesus, maka ada sejumlah ayat Alkitab yang jadi aneh. Mau tahu ayatnya? Nah, sekarang saya kasih ayatnya. Banyak ayatnya. Misalnya 2 Korintus 11 ayat 31. 2 Korintus 11 ayat 31 ayatnya bilang begini. Allah
yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji selama-lamanya dan seterusnya. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Jadi Allah itu Bapa dari Yesus. Kalau Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, artinya bahwa Yesus itu adalah Bapa dari Yesus. Kan jadi gila. Mau ayat lagi? Boleh. Galatia pasal 1 ayat 1. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa, berarti ada dua pribadi. Yang pertama itu Yesus Kristus, dan yang kedua itu adalah Allah Bapa. Kalau Allah Bapa itu adalah Yesus Kristus, kalau begitu mengapa Paulus di sini menulis pakai dan? Yesus Kristus dan Allah Bapa. Berarti kalau Yesus adalah Bapa, berarti Yesus Kristus dan Yesus Kristus. Jadi aneh ayatnya. Paulus yang gila atau pendeta ini yang gila? Mau ayat lagi? Boleh. Efesus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus. Itu formula doa berkat. Banyak di dalam surat-surat, ya, bahwa kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus. Berarti pertama ada Allah Bapa, kedua ada Tuhan Yesus. Kalau Yesus itu adalah Bapa, ngapain Paulus ngomong dua kali? Kalau Yesus itu adalah Bapa, maka ayatnya menjadi kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, atau dari Tuhan Yesus dan dari Tuhan Yesus. Kok aneh? Mau ayat lagi? Boleh. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kami lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mengucap syukur oleh Dia, oleh Yesus kepada Bapa kita. Nah, kalau Yesus itu adalah Bapa, mengucap syukur oleh Yesus kepada Yesus. Jadi aneh. Mau ayat lagi? Boleh. 1 Tesalonika 1 ayat 1. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus. Jadi ada di dalam dua pribadi, Allah Bapa dan Yesus Kristus. Kalau Yesus itu adalah Bapa, ngapain Paulus ngomong dua kali? Mau lagi? Boleh. 2 Petrus 1 ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia itu kan Yesus, bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Yesus itu menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Kalau Yesus itu adalah Bapa, berarti Yesus itu menerima kehormatan dan kemuliaan dari Yesus. Kok aneh? Mau lagi? Boleh. 1 Yohanes 1 ayat 3.
Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Perhatikan kata-kata ini, Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Kalau Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, maka ayatnya itu menjadi dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Yesus dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Nah, terus siapa yang anak, siapa yang Bapa ini? Kalau pribadinya satu. Tambah lagi ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Menyangkal Bapa maupun Anak. Ada kata maupun menunjukkan bahwa itu ada dua pribadi, yaitu Bapa dan Anak. Anak itu Yesus. Lalu Bapa itu siapa? Yesus juga. Kalau Yesus berarti menyangkal Yesus maupun Yesus. Omong gila apa kayak begitu? Ya, Yohanesnya yang gila atau yang punya ajaran yang gila? Tambah lagi 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anaknya menjadi juru selamat dunia. Bapa telah mengutus Anaknya. Anaknya itu Yesus. Terus Bapa siapa? Yesus juga. Kalau Yesus juga berarti Yesus telah mengutus Yesus. Lah, kacau kan? Gila kan? Gila. Tambah lagi ya. 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa. Ayo, kalau Bapa di sini itu adalah Yesus, nah ayatnya akan kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Yesus dan dari Yesus Kristus Anaknya Yesus Kristus. Ini tambah gila lagi. Ya, Yohanes yang gila? Pasti bukan. Pendeta ini yang gila. Ya, tambah lagi ya. 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun Anak. Bapa maupun Anak. Sama kayak tadi ada kata maupun, itu berarti bahwa ada dua pribadi di sana. Kalau Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, memiliki Yesus maupun Yesus. Kan kacau. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kitab Wahyu. Kitab Wahyu juga, ya. Wahyu 2 ayat 26 dan juga 27. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku, ini kan surat dari Tuhan Yesus, ya, melalui Rasul Yohanes. Jadi ku di sini adalah Yesus. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang ku terima. Ku itu Yesus. Ku terima dari Bapakku. Kalau Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, sama seperti yang Yesus terima dari Yesus. Di mana ini orang punya otak tidak berpikir, ya? Sekarang Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku, itu Yesus, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Aku, Yesus, akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Kalau Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, berarti aku akan mengaku
Yesus akan mengaku nama orang percaya di hadapan Yesus. Ini juga tidak kalah gila kalau mengikuti jalan pikiran pendeta ini, ya. Terus Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi Yesus akan duduk di tahta bersama Bapa. Kalau Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, berarti Yesus duduk bersama Yesus. Ada berapa Yesus, Mas? Lalu masih kurang, boleh. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba itu Yesus. Anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus, 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya, nama Yesus dan nama Bapaknya. Nama Yesus dan nama Bapaknya. Jadi ada dua nama di sini. Itu dua pribadi dipisahkan oleh kata dan. Namanya dan nama Bapaknya. Kalau Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, ngapain disebut dua kali? Jadi terlihat saya sudah menunjukkan dari ayat yang banyak sekali. Sebenarnya kalau mau tambah bisa terlalu banyak, ya. Tapi jelas itu semua ayat membuktikan bahwa Bapa dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Kalau nanti dikaitkan dengan doktrin Tritunggal, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itulah sebabnya orang Kristen percaya doktrin Allah Tritunggal, satu hakikatnya tapi tiga pribadinya, ya. Tapi orang ini, pendeta ini yang menolak doktrin Tritunggal, makanya jadi bodoh menganggap Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, lalu ikut otaknya dia seluruh ayat tadi yang disebut oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus, Yakobus, Rasul Yohanes dan lain, semua gila. Hanya dia saja yang waras. Begitu kan? Kalau saudara waras, saudara akan percaya rasul-rasul ini daripada percaya pendeta itu yang menurut saya nggak waras. Begitu. Jadi, ya, sekarang saudara lihat, manakah ajaran yang Alkitabiah? Alkitabiah dan masuk akal. Nah, karena itu yang sudah saya sampaikan kepada saudara, semua dari ayat Alkitab silakan saudara nilai sendiri. Jadi dari semua itu kesimpulan saya, kita tetap bisa berdoa Bapa kami, karena itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ikutlah apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ikutlah yang rasul-rasul ajarkan, dan jangan ikut orang yang otaknya tidak beres ini. Oke, cukup ya. Goodbye. Perdebatan seputar doa Bapa Kami ini kembali mengingatkan kita bahwa pemahaman teologis tidak bisa dilepaskan dari konteks ajaran dan firman itu sendiri. Pendeta Henry Tandianta dan Pendeta Ezra Soru mewakili dua sudut pandang yang sangat berbeda. Namun keduanya sama-sama menegaskan pentingnya memahami iman dengan benar. Lalu, bagaimana menurut kamu? Apakah doa Bapa Kami masih relevan untuk umat Kristen saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dengan bijak, dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan adu argumen menarik lainnya yang hanya ada di channel ini.